Selamat datang di podcast POP, Polisi Oh Polisi. Sensitif, objektif, persuasif, edukatif. Selamat menyaksikan. Selamat sore, saya pikir kita perlu meneruskan perbincangan yang tadi sempat terpotong sejenak ya untuk sekedar minum teh, minum air mineral ya. Hari ini RDP dengan Kapolri, DPR. Kemarin dengan Kompolnas, ya, Komnas HAM dengan LPSK dan sebagainya. RDP dengan Komisi 3 DPR RI dengan Kompolnas terdapat usulan seorang anggota DPR yang ditentang rame-rame oleh anggota DPR yang lain tentang penonaktifan sementara Kapolri. Ya, kan begitu. Ini bagaimana cerita sehingga sampai timbul usulan bahwa Kapolri harus dinonaktifkan, itu gimana kira-kira Mas Aranto? Saya kemarin kebetulan monitor ya, yang mengusulkan kan salah satu orang anggota dari partai tertentu lah, saya nggak sebut ke sini ya. Cuman alasan mengusulkannya gini, bahwa ini gagal fokus. Jadi sudah ini penyelesaian perkara ini kelihatannya nih gagal fokus karena kemudian pada yang lain-lain, bukan kepada penegakan pidana ini. Maka karena ini gagal fokus, maka saya sarankan kalau perlu Kapolri dinonaktifkan sementara, kemudian diganti oleh Menko Polhukam. Nah, jadi ini pertanyaan itu sendiri membingungkan, Mas. Di satu sisi dia ingin supaya kasus ini tuntas dengan cara mengganti Bapak Kapolri dengan Bapak Menko Polhukam, kan gitu kan. Nah, tapi usulan itu kita anggap bukan usulan DPR ya, karena beberapa orang yang lain tentang, ada Pak dari partai yang lain terutama itu nggak benar itu. Bang Kapolri udah melihatkan kesungguhannya kok, udah on the right track kan, udah disiplin, udah menunjukkan ini, dan ternyata kasus itu memang pada mulanya ada kelambatan karena, tapi kemudian kan setelah itu kan jadi jalan terus gini gitu kan, jadi lurus gitu, kok kemudian mau di stop. Ini malah dicurigai dia, berarti dia supaya ini kasus nggak bisa selesai kan, malah gitu. Jadi di dalam anggota DPR itu sendiri terjadi perbedaan pendapat, tapi intinya kalau menurut saya sih usulan itu kan hanya muncul dari perorangan, bukan suara daripada DPR, dan keputusannya pun tidak begitu kan kemarin. Yeah. Jadi saya kira gitu, Mas. Jadi karena itu bukan usulan yang resmi gitu ya, jadi itu ya dianggap sebagai bunga-bunga berita aja lah, itu saya kira. Kita nggak perlu tanggapi itu kok serius banget gitu ya, tapi ini ya itulah intinya, bahwa usulan itu bukan dari DPR tapi hanya pribadi, dan usulannya itu pun menurut saya sih sangat kurang masuk akal ya. Mungkin Mas Bekto bisa menjelaskan kira-kira sebagai pengamat kepolisian, sebagai Kompolnas ya dulunya itu, kalau dengan usulan itu gimana kira-kira Mas Bekto? Mungkin maksudnya adalah beliau yang terhormat itu memakai yang istilahnya thinking out of the box. Berpikir di luar kotak gitu. Enggak di luar kepala. Mungkin ya. Harus diingat ya. Indonesia itu negara hukum. Ya. Dan hukum yang namanya undang-undang itu yang bikin DPR. Ya, yang mengenai pemberhentian, pengangkatan Kapolri dan sebagainya, itu kan ini produk politik, ini produk hukum, Mas. Ya. Yang ini terlibat anggota DPR membuat hukumnya ini. Lah sekarang yang diusulkan itu tidak ada di dalam undang-undang yang dibuat sendiri. Makanya thinking out of the box ini mungkin barangkali tepat, Mas ya. Kita lihat coba Pak Kapolri ini, kasihan sebenarnya Pak Kapolri ini. Memang beliau kena prank anggotanya sendiri, ya. Tetapi langkah-langkah yang sudah dilakukan, ya, membentuk tim khusus, langsung memerintahkan ini ditempatkan di tempat khusus, dibuat ini tersangka dan ditahan, dicopot jabatannya, ya.
menahan tersangkanya berjamaah nih Mas. Yang Ya. korbannya kan udah sampai Sekaligus 31. Kemarin saya hitung terakhir 97. itu kan banyak sekali, saya menyebutnya sebagai berjamaah, dan ini ditekan oleh Pak Kapolri supaya segera dikirim berkas perkaranya ke jaksa penuntut umum. Ini kan semua sudah bagus ya. Jadi kembali kepada negara hukum, sebaiknya ya ini dikembalikan aturannya seperti apa ya. Kan DPR nanti usulan, Kompolnas mengusulkan kepada Presiden, nanti kan toh diproses oleh DPR. Ya itu kemudian ya saya pikir tadi diprotes oleh anggota DPR yang lain karena itu dianggap ini bukan pendapat dari Komisi 3 DPR, ini pendapat pribadi, itu emosional dan ditentang oleh anggota DPR yang hadir pada waktu itu. Saya menyaksikan Mas sama Mas Haryanto dari awal sampai akhir. Dari sisi keadilan, ini Kapolri kan boleh kita bilang juga ini korban kan ini. Ya. Korban gara-gara Siapa yang nggak sedih jadi Kapolri sekarang? Ya, anak buahnya demikian ditelanjangi, masyarakat semua menggugat dan sebagainya. Tetapi Pak Kapolri sudah berbuat yang terbaik dengan mendorong penyidik untuk bertindak profesional. akuntabel. Ya, ini dapat dipertanggungjawabkan masalah ini. Ya, kalau Mas, ini andai-andai nih. Menurut Mas Haryanto, kalau seandainya usulan yang tidak disetujui oleh teman-temannya tadi itu dilaksanakan dengan cara Kapolri dinonaktifkan, ini kira-kira kelanjutan penanganan perkara ini gimana, Mas? Saya sih bukan kelanjutan penanganan perkara aja tuh, tapi akibatnya dampaknya gede banget kepada negara ini. Gitu. Tapi yang jelas ya, kalau untuk kelanjutan penanganan perkara ya, ini perkara ini kan ibarat kita main bola, Mas, sudah sampai depan gawang, kipernya sudah jatuh, pingsan gitu, kita tinggal nendangnya del gitu kan. Nah kok yang nendang suruh berhenti, ya kan berarti kan benar tadi kecurigaan orang bahwa ini malah bikin nggak selesai kan urusannya gitu kan. Jadi itu ibarat hampir finish, kan berkasnya sudah dikirim. Tinggal Ibu Putri menyusul nanti gitu kan. Kode etik juga gitu langsung diputus hari ini kalau nggak salah mau disidangkan. Ini sudah hampir selesai. Ngapain mesti diberhentikan kan itu. Jadi kalau diberhentikan jelas pasti akan menjadi terhambat gitu. Tapi yang dampak yang berikutnya adalah Pak Kapolri nonaktif dalam kondisi yang sangat genting kayak seperti ini gitu kan. Kan itu butuh tindakan yang cepat untuk recovery. Diganti Menko Polhukam yang ya mungkin pinter tapi kan dia nggak menguasai situasi di dalam bagaimana kondisinya gitu. Dan nyari undang-undang Mas. Karena Kapolri itu harus anggota Polri aktif. Itu makanya itu ditulis dalam undang-undang loh. Itu jadi itu masuk kayak gitu yang terjadi. Kita mau ini kan dalam rangka menegakkan hukum kan. Hukum Pak Sambo kemudian berbuat gitu harus hukum. Masuk kita pakai solusinya juga yang melanggar hukum gitu. Jadi saya pikir ini sangat seandainya itu betul-betul disampaikan itu ya Mas ya. Itu kok kayaknya wah sangat berbahaya lah. Bukan hanya untuk kasusnya itu sendiri tapi juga untuk negara ini ya. Jadi malah enggak karu-karuan. Negara tanpa Mahfud kan negara tanpa polisi kan bisa ya. Setahu saya nggak ada negara satupun yang nggak ada polisinya. Polisi. Jadi jangan kayak kesempatan kayak gini ini sekarang dipakai untuk goreng-goreng kemudian wah ini bumbung polisi lagi lagi gini ayo kita rame-rame kita habisin polisi supaya balik lagi seperti yang dulu gitu. Kan gitu. Jadi ini mudah-mudahan manuver-manuver kayak gitu tuh kasihan rakyat Indonesia ya, bukan polisinya ya. Kita juga tidak menutup kemungkinan menutup mata ya bahwa polisi harus perbaiki. Tetapi jangan kemudian solusi yang diajukan itu jangan yang kira-kira bermuatan politis itu kemudian mau ngebuki polisi, mau habisin polisi karena dendam atau karena iri pada polisi. Saya kira itu Mas. Kira-kira itu Mas. Dari apa pertanyaannya berikutnya ya? Jadi kepercayaan masyarakat sekarang kepada polisi ini rendah. Oke ya, jadi ya intinya ya dari kondisi yang sekarang ini kan kasus kemarin kan menjatuhkan kita ya. Titik nadir istilah saya.
Tadinya saya diprotes, dan sekarang Pak Polisi juga, Pak Kapolri juga mengakui ya, mengtitik nadir kan, gitu kan. Kemudian, kita ikut jadi korban loh, karena kita merasa ikut memiliki polisi loh. Iya, makanya itu ikut ini. Nah, terus kemudian kira-kira dalam kondisi kayak gini, bagaimana Mas kalau menurut Mas betul untuk tindakan apa ke depannya ini yang perlu dikerjakan untuk menghadapi situasi seperti ini? Menurut saya, Mas Haryanto, Polri harus terima kasih. Terima kasih karena ada kasus Sambo ini. Sangat mengenaskan iya, menjengkelkan iya, bikin marah iya, tapi harus terima kasih. Kenapa? Ini bisa menjadi momentum. Momentum untuk Polri berbenah diri. Momentum untuk Polri dapat introspeksi. Ya, bahwa polisi itu ada kelemahan. Banyak diskusi, termasuk kita juga yang banyak belajar tentang ilmu kepolisian, ya, bahwa ini antara lain disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan internal. Ya, pengawasan internal ini lemah. Ya, kemudian juga masih terjadi tebang pilih di dalam menegakkan aturan internal ini. Itu harus diakui dan sekali lagi harus dijadikan momentum untuk bebenah. Tapi saya lihat ya Mas, kemarin saya baca-baca lagi tuh ya, kode etik yang terakhir itu ya, ternyata lebih detail daripada yang tahun 2006 dulu kan. Ya. Itu semua kelembagaan ya, aturan kelembagaan negara, atau apa, etika kelembagaan negara, etika kelembagaan, etika pribadi, etika masyarakat. Itu detail sekali Mas, termasuk apa, kalau kita merusak barang bukti ada di situ rupanya itu. Ya. Jadi intinya kan aturan itu secara teoritis kan udah lengkap kan. Ya kan gitu kan. Jadi ini tinggal implementasinya. Implementasi. Kuncinya di implementasi, itu saja diterapkan, ya. Dan tebang pilih itu tadi ya, implementasinya tebang pilih. Tebang pilih itu harus dihindarkan, ya. Kalau ibarat, ya, ini ada udah terlanjur rusak, kan lebih bagus kita mengorbankan yang rusak-rusak ini, katakanlah 0,5% atau 1%, tapi menyelamatkan yang 99% atau 99,5%. Itu diselamatkan. Caranya apa? Tidak tebang pilih. Pengawasan ini yang namanya reward and punishment, bukan hanya omong-omong atau waktu sekolah di Sespimti, di Lemhanas, di Sespim, bukan itu, tapi itu diterapkan. Yang kedua, Polri waktunya untuk back to basic, Mas, back to basic. Kita diajari dulu, ya, lebih baik, ya, melepaskan orang 1000 bersalah daripada menangkap 1 orang yang tidak bersalah. Ya, masih ingat ya, kita love humanity, ya, help delinquency dan sebagainya, itu betul-betul dikembalikan, ya. Ini polisi saat ini lebih senang ada di kantor. Tadi berangkat dari kantor ke sini kan jarang melihat polisi kan Mas, ya, karena pimpinannya juga senang anggotanya banyak di kantor. Ini coba sebanyak mungkin polisi dihadirkan kepada masyarakat. Ingat ya, polisi itu tangannya adalah hukum, hand of law. Tiupan peluit itu adalah hukum. Kalau polisi sudah angkat tangan begini, suruh kembali orang kembali. Yang pada melawan arus tuh Mas, yang melanggar rambu-rambu itu, kalau suruh kembali kan kembali Mas. Nggak usah pakai marah-marah, nggak usah apa. Hand of law, ini harus diingat ya. Jadi polisi kembali ke basicnya, to protect and to serve, melindungi dan melayani masyarakat. Itu yang penting. Tapi satu Mas, itu bagus Mas, back to basic. Tapi kalau saya lihat ya, sekarang ini seperti Pak Sambo itu ya, kasusnya kayak gitu itu. Orang kan menyoroti kan kehidupannya dia. Terus kemudian perilaku koruptifnya itu. Kan kalau nggak salah itu justru yang disoroti sekarang ini ya, itu adalah pada perilaku polisi yang hedonistik dan yang koruptif itu. Gimana kalau menurut Pak? Itu kalimat saya yang belum selesai dipotong sama Mas Haryanto. Jadi saya ngomong back to basic dulu sambil harus ingat ya, polisi ini
dicap oleh masyarakat, ya bukan kita iri ya, mereka kaya boleh saja, tapi hidup hedonisme itu harus dihilangkan, ya. Pamer kendaraannya bagus, pamer mobil, rumahnya banyak, bagus-bagusan, bukan itu. Masyarakat tahu gajinya polisi berapa, kan gitu. Jadi ya bukan hanya hedonis, tapi juga perilaku koruptif. Dan yang penting, Mas, masyarakat tuh nggak minta banyak sama polisi, diperlukan hadir. Polisi itu lebih bagus memecahkan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat bersama masyarakat. Oh, ini ada masalah begini, bagaimana kita pecahkan? Kan begitu. Bukan main semua harus ditegakkan hukum, semua ini, tapi hukumnya tebang pilih. Tidak seperti itu, ya. Dan dalam pengawasan ini harus memanfaatkan kerjasama. Kerjasama, jangan hanya polisi merasa polisinya polisi, propam udah yang paling kuasa di situ. Perlu kerjasama dengan pengawas eksternal. Perlu mendengar civil society, LSM, LGO itu didengar, NGO itu didengar juga. Ini masukannya seperti apa? Bukan yang hoax, Mas ya, tapi yang disertai data. Ini semua harus didengarkan. Gitu Mas Ernanto dari saya. Nah, terus sekarang kira-kira Mas, terakhir dari saya Mas. Pengawas internal harus dinaikkan. Tapi kan juga perlu ditingkatkan pengawas eksternalnya, Mas. Ya. Apa nggak perlu yang ketiga kerjasama juga pengawas internal dengan pengawas eksternal? Kira-kira gimana, Mas? Ya, saya pikir memang dulu kita pernah ngomong pada waktu podcast kita pertama kali ini ya, kan polisi kan harus diawasi ya, gitu. Karena apa? Polisi itu kan mempunyai kewenangan yang sangat besar sekali. Dan kewenangan itu bisa dikerjakan oleh setiap individu yang di lapangan, yang namanya diskresi kan. Gitu, kan. Yeah. Jadi sangat besar sekali peluangnya untuk berbuat kecurangan ataupun penyelewengan ya gitu. Apalagi dalam dunia sekarang ini, itu tadi perilaku koruptif itu masih sangat dominan di lapangan ya. Karena apa? Anggaran polisi kurang, anggaran operasional juga kurang kan itu, gaji juga mungkin nggak cukup untuk kehidupan. Akhirnya apa? Sangat mudah sekali kita tergoda di lapangan. Makanya itu pengawasannya harus ya dari internal dan dari eksternal. Gitu. Kalau pengawasan dari internal, dari individu masing-masing itu sudah ada apa di dalam kode etik itu? Etika perorangan pribadi, kan, etika pribadi kan, dia harus jujur dan sebagainya gitu kan. Kemudian juga contoh-contoh kehidupan keteladanan yang ada gitu. Jadi intinya kalau pengawasan internal itu Mas ya, menurut saya yang paling menonjol itu adalah percontohan ya. Bukan hanya ngawasi siapa yang salah, tapi keteladanan daripada masing-masing pimpinan kepada anggota itu nanti itu akan menjadi ukuran dari bawah itu untuk meniru kan gitu kan, keteladanan itu. Nah, kemudian kalau pengawasan untuk perilaku koruptif itu tadi, kan kita sudah mengenal banyak apa, ada aturan disiplin, ada waskat, ada loket pengaduan dan sebagainya itu. Tetapi di samping itu harus diperkuat juga dengan pengawasan eksternal. Nah, pengawasan eksternal ini sementara kan ada DPR, ada Kompolnas, ada Komnas HAM itu khusus. Kalau Komnas HAM itu khusus untuk mengawasi kita melanggar HAM apa enggak kan gitu. Ombudsman itu untuk pengawasan polisi itu melayani masyarakat dengan baik apa enggak kan gitu kan. Nah, Kompolnas itu tadi yang khusus, kalau Kompolnas kan diberikan itu tadi yang Mas Koto sampaikan ada lembaga profesional mandiri ya. Lembaga di luar negeri yang macam-macam itu yang mengawasi macam-macam itu yang harus diperkuat menurut saya. Jadi intinya adalah satu yang perlu diperkuat lagi adalah masyarakat. Masyarakat harus ikut aktif mengontrol gitu ya. Ya contoh seperti kemarin itu Pak advokat yang vokal itu saya walaupun ini ya itu contoh masyarakat mengawasi polisi dengan gigih gitu kan. Gitu. Jadi intinya pengawasan eksternal yang sudah ada, Kompolnas, Komnas HAM, DPR, Ombudsman diperkuat, tapi masyarakat sendiri juga kritisnya itu harus lebih tinggi lagi. Tapi kritis yang cerdas, bukan kritis hanya untuk memanfaatkan situasi lagi gini pakai untuk tujuan politis gitu. Saya kira itu Mas mungkin untuk ada sedikit cerita waktu saya berkunjung ke Kompolnasnya Hong Kong, Mas. Itu kerjasama baik sekali dengan pengawas internal. Bahkan ada aturan di kepolisian Hong Kong itu pengawas internal itu sebulan sekali rapat
dengan Kompolnasnya. Dia melaporkan. Ini pelanggarannya jumlahnya segini. Jadi koordinasi terus ya. Koordinasi terus. Jadi tahu. Jadi kan katakanlah Kompolnas juga menerima aduan dari masyarakat. Tinggal dicek itu pada waktu rapat katakanlah 1 bulan sekali. Demikian juga kalau misalnya di Indonesia kan bagus, Mas. Kalau sidang KIEP itu juga dihadirkan tokoh masyarakat. Jadi jangan semua rahasia. Itu satu Mas. Ini mungkin rethinking juga. Ini Mas ngomong semua rahasia itu. Saya mumpung kesini kesempatan kita ngomong memperbaiki polisi ke depan. Ini kemarin itu kan ya, mengapa polisi jadi terpuruk banget itu ya. Kemarin kan begitu ada kasus ini kan terpuruk banget. Karena pertama kali diumumkan sudah banyak kejanggalan. Sementara rakyat pengen tanya jawabnya, rahasia. Nanti kalau di pengadilan, bahkan tadi waktu di sidang dipanggil di RJP tadi itu pun gitu kan, Pak Kapolri kan masih menyimpan tuh. Ini motif nanti akan di pengadilan. Terus Pak Trimedia bilang, Pak kalau sudah nggak ada kepentingannya, kenapa Bapak mesti tutup gitu. Nah ini saya pikir mungkin kesempatan ini kita sampaikan ya. Kita senyarankan ya, polisi jangan kembali lagi pada pola-pola. Saya tidak akan memberikan penjelasan ini karena untuk konsumsi di pengadilan. Tapi sementara ini kan itu dianggap menutupi kebohongan kan itu. Jadi mungkin meskipun kita tahu juga polisi nggak punya kewajiban untuk menyampaikan motif itu. Dan tidak ada melanggar hukum, nggak ada Mas. Akhirnya tadi Pak Kapolri di dalam RDP dijelaskan itu detail sekali gitu. Yang itu katanya mau disampaikan kepada di pengadilan. Dan itu pun bisa yang bersangkutan bohong kan bisa kepada penyidik. Karena nanti semua keterangan itu yang disampaikan itu menjadi sah kalau di depan sidang pengadilan di bawah sumpah kan bisa berubah kan. Tapi tolonglah itu sampai sekarang kan masih bersikukuh. Jangan sembunyi ya. Jangan sembunyi itu banyak ruginya. Betul Mas. Untuk perbaikan polisi itu rugi. Demikian para pemirsa sekalian, perbincangan kami kaitannya dengan usulan penonaktifan Kapolri. Kami berbincang, kami berpikir ya dengan seksama itu usulan sepertinya tidak tepat ya. Tetapi justru sekarang adalah Kapolri diberi kesempatan untuk menyelesaikan ini dan berbenah. Betul. Ya, berbenahnya seperti apa? Tingkatkan pengawasan. Ya, polisi kewenangannya besar sekali. Pengawasan internal ditingkatkan, pengawasan eksternal ditingkatkan dan perlu kerjasama. Ya, ini kalau polisi mau baik. Demikian, selamat sore. Sampai bertemu dalam perbincangan POP berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon bantuan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.